Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2021, yang mana judul video admin di sini adalah info resmi P3K Guru. Begini sebenarnya tambahan afirmasi 10% yang diberlakukan untuk semua guru honorer. Nah, di sini kenapa admin mengangkat judul video ini? Karena masih banyak teman-teman yang masih mempertanyakan terkait 10% afirmasi. Bagaimana sih sebenarnya tambahan afirmasi 10%? Apakah langsung diberikan sehingga menambah nilai atau bagaimana? Nah, ini yang masih bingung ya, masih banyak teman-teman guru honorer yang masih membutuhkan jawabannya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kembali lagi admin mengingatkan bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021. Kemudian dilanjutkan dengan masa sangga 2 atau masa pengajuan sangga itu dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021. Kemudian jawab sangga 2 atau tanggapan sangga itu dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 25 Desember 2021. Kemudian pengumuman pasca sangga 2 itu tanggal 30 Desember 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang teman-teman harus pahami terkait pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 30 Desember 2021. Oke, kita langsung lanjut ke inti teman-teman ya. Nah, sedikit kita flashback dulu ya, sebelum kita memahami apa sih sebenarnya maksud dari tambahan 10% afirmasi. Sebaiknya kita coba cek dulu terkait afirmasi yang diberikan sejak tahap pertama atau sejak P3K Guru ini dibuka. Bahwasanya teman-teman harus pahami bahwasanya untuk sertifikat pendidik itu mendapatkan 100% ya, 100% nilai kompetensi teknis. Sedangkan untuk usia 35 tahun ke atas dan itu mendapatkan afirmasi 15%. Kemudian untuk disabilitas itu 10%, guru honorer THK 2 itu mendapatkan nilai afirmasi 10%. Nah, tentunya untuk mendapatkan keempat afirmasi ini harus ada persyaratannya. Khusus untuk sertifikat pendidik itu berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Jadi kalau serdiknya itu tidak linear dengan formasi, maka otomatis nantinya pada saat pengumuman itu tidak akan terbaca afirmasinya teman-teman ya. Makanya linearitas sertifikat pendidik itu harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah usia 35 tahun ke atas. Nah, ini juga ada aturannya teman-teman ya. Jadi ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, jadi wajib aktif selama 3 tahun terakhir di data Dapodik teman-teman ya. Nah, karena kalau tidak, maka secara otomatis nantinya pada saat pengumuman afirmasi teman-teman itu tidak akan terbaca ya, tidak akan terbaca dan tentunya akan sangat merugikan teman-teman guru sendiri ya, seperti itu. Kemudian untuk nilai afirmasi disabilitas itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Kemudian berikutnya teman-teman adalah guru honorer THK 2. Itu tentunya mendapatkan afirmasi yang kita sudah ketahui adalah 10%, tetapi ada aturannya bahwasanya peserta wajib terdaftar di database THK2 BKN ya. Jadi ada server sendirinya ya, untuk THK2 itu ada database tersendiri di BKN tentunya teman-teman ya, dan tentunya di backing oleh berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Berarti itu harus aktif juga di Dapodik selama 3 tahun terakhir, itu wajib aktif berdasarkan data Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang istilahnya harus dipahami oleh teman-teman guru honor sekalian ya. Oke.
Nah, setelah kita flashback, tentunya teman-teman harus memahami juga bahwasanya setelah diberikan afirmasi seperti itu, maka teman-teman harus memahami sebenarnya apa itu nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas itu memang terbagi tiga teman-teman ya. Nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan tentunya nilai ambang batas kategori 3. Nah, disinilah kunci, disinilah yang sering dipertanyakan oleh rekan-rekan guru honorer, terutama di bagian kompetensi teknis. Di sini afirmasi 10%, afirmasi 10% sebenarnya itu diaplikasikan di nilai ambang batas ya, bukan diberikan kepada setiap peserta. Saya ulangi ya, untuk afirmasi 10% atau tambahan afirmasi 10% itu dimasukkan ke dalam di dalam penyesuaian nilai ambang batas P3K Guru tahun 2021, bukan diberikan kepada setiap peserta ya. Bukan diberikan afirmasi kepada setiap peserta, tetapi masuk ke dalam penggunaan nilai ambang batas yang mengalami penurunan sebesar 10% atau 50 poin ya, seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua kategori guru honorer. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya untuk tambahan afirmasi 10% itu tidak diberikan kepada setiap peserta, tetapi diwujudkan dalam penurunan passing grade atau penurunan nilai sebesar 50 poin untuk kompetensi teknis di kategori ketiga. Dan ini berlaku tentunya untuk semua peserta teman-teman ya. Nah, seperti itu ya, dan itu yang harus teman-teman pahami ya. Di sini kita coba cek lagi. Nah, ini ya, misalkan teman-teman ini adalah jumlah nilai maksimalnya untuk kompetensi teknis itu ketika teman-teman mendapat 500 poin ya, kemudian mansos untuk 200 poin, kemudian wawancara itu 40 poin. Nah, ketika penggunaan nilai pemberian afirmasi 10% untuk semua peserta itu diberlakukan, maka secara otomatis nilai teknis ya, nilai teknis itu akan dipangkas ya menjadi 270. Jadi ketika teman-teman sudah mampu mendapatkan nilai 270, maka teman-teman itu sudah merasakan manfaat dari pemberian 10% nilai afirmasi yang diwujudkan dalam penurunan passing grade 10% atau penurunan passing grade 50 poin. Seperti itu tentunya teman-teman yang harus teman-teman pahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini lebih jelas lagi teman-teman ya. Nah, di sini lebih jelas lagi. Di sini pemerintah memberlakukan kebijakan afirmasi serta kebijakan penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan. Apa sih sebenarnya tujuan pemberian tambahan afirmasi 10%? Tujuannya tentu saja adalah ini terkait dengan masalah keberpihakan. Artinya ini adalah bukti bahwa Kemendikbud itu berpihak kepada guru honorer. Nah, di sini kita coba cek kebijakan afirmasi yang sudah admin bahasakan tadi. Setelah kita flashback, untuk sertifikat pendidik itu 100% dari nilai maksimal. Usia di atas 35 tahun itu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Penyandang disabilitas itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan guru honorer THK 2 itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, disinilah tambahan 10% afirmasi dimasukkan sehingga menghasilkan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, di sini jenis penyesuaian nilai ambang batas itu ada dua teman-teman ya. Usia di atas 50 tahun itu akan mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan mendapatkan 10% dari nilai maksimal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sehingga secara otomatis nilai maksimal untuk kompetensi teknis usia 50 tahun itu langsung 500. Sedangkan mansos dengan sosiokulturalnya juga itu diturunkan teman-teman ya, diturunkan 10% dari 40 menjadi berapa? Di sini kita bisa lihat ya, dari 40 menjadi dari 130 menjadi 110 dan wawancaranya dari 24 menjadi 20. Nah, itu penurunan 10% teman-teman ya yang harus teman-teman pahami.
Kemudian, untuk semua peserta itu diberikan 10% afirmasi. Nah, bukan diberikan afirmasi kepada setiap peserta, tetapi itu diwujudkan dalam bentuk penyesuaian nilai ambang batas. Maksudnya, untuk semua peserta itu mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berarti di sini terjadi penurunan passing rate. Ini diwujudkan dalam penurunan passing rate 50 poin. Nah, misalkan passing rate untuk kompetensi teknis dari 320 menjadi 270, berarti itu ada penurunan nilai passing rate sekitar 50 poin atau sekitar 10%. Dan ini berlaku untuk semua peserta di Kepmenpan RB nomor 1169. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bentuk keberpihakan kedua dari pemerintah. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini kita bisa lihat untuk guru kelas SD itu untuk nilai ambang batas per kategori pertama itu tetap 320, tetapi tetap berlaku untuk semua peserta untuk penyesuaian nilai ambang batas setelah mendapatkan 10% afirmasi yang diwujudkan dalam penurunan passing rate 50 poin atau 10% untuk kompetensi teknis. Nah, kalau K2 ini, kategori 2 itu ada dua ya, 100% kompetensi teknis yang berusia 50 tahun ke atas dan tentunya 10% 100% untuk teknis dan 10% untuk bansos ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk semua peserta ini ada 270. Berarti 320 270 itu sekitar 50 poin teman-teman. Berarti ada sekitar penurunan 10%. Nah, kemudian kita lanjut lagi bentuk keberpihakan yang ketiga. Nah, tentunya bentuk keberpihakan berikutnya adalah ada istilah optimalisasi formasi. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 P3K Guru tahun 2021 dan lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi, maka nantinya teman-teman akan diproyeksikan untuk mengikuti optimalisasi formasi. Nantinya di situ akan dipilihkan formasi yang masih kosong yang bisa diisi oleh rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.